Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Anggraini, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Bumbu, dari instansi SMPN 2 Sungai Loban, akan melakukan aksi nyata dari modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Dalam soal supervisi ini ada tiga bagian, yaitu yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan ketiga adalah pasca observasi. Mari kita melihat percakapan pra-observasi berikut. Bu Sud, Selamat pagi. bagaimana kabarnya Bu Sud? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah hari ini Bu sehat. Jadi hari ini Bu kita akan mengadakan pasca observasi. Jadi pasca observasi ini Bu bertujuan nanti saat observasi itu apa saja hal yang bisa membantu Ibu dalam observasi nanti. Jadi itu fungsinya Bu, pasca observasi ini apa saja yang Ibu persiapkan nanti untuk observasi, dan apa aja hal yang Ibu tekankan dalam observasi tersebut. Jadi di sini Bu, dalam pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang mau sampaikan. Boleh Bu? Boleh. Ini pertama Bu, yang mau tanyakan, tujuan pembelajaran Ibu nanti apa Bu yang mau diobservasi? Untuk pertemuan berikutnya, saya akan menyampaikan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ini bab 3. Nah, tujuan yang akan saya capai itu yang pertama, peserta didik itu bisa mengidentifikasi materi genetik yang nanti berperan dalam pewarisan sifat. Kemudian yang kedua, peserta didik itu bisa mengidentifikasi pewaris sifat pada manusia. Sifat-sifat apa saja yang akan diwariskan pada keturunan berikutnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan struktur materi genetik atau molekul DNA dan RNA. Itu 3 tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Ya, berarti ada 3 ya Bu ya tujuan pembelajarannya. Dan ini semuanya tentang pewarisan gen kepada makhluk hidup gitu ya Bu ya. Apa aja Bu hal yang mau Ibu kembangkan nantinya dalam observasi nanti? Dalam proses pembelajaran saya itu ingin mengembangkan kerjasama di antara para peserta didik. Jadi mereka sudah terbiasa bekerjasama ketika ada masalah yang muncul. Kerjasama memang diperlukan Bu untuk pembelajaran. Terus model pembelajarannya bentuknya seperti apa Bu? Modelnya adalah model discovery learning. Oke, discovery learning berarti menemukan ya, menemukan melalui pembelajaran ya. Kemudian strateginya Bu, strategi pembelajarannya punya Ibu seperti apa nantinya? Nanti dibagi dalam kelompok untuk melakukan diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok akan melakukan diskusi kelas. Dan penilaiannya untuk anak-anak itu bagaimana Bu? Penilaiannya untuk peserta didik yang memakai penilaian observasi, kemudian penilaian tertulis. Berarti ada penilaian untuk observernya, kemudian ada penilaian tertulisnya, 2 penilaian tadi ya. Tinggi. Nanti Bu rencananya kita observasi di kelas berapa Bu? Di kelas 9B. Jam ke berapa itu Bu? Jam ke-4, 45. Jam ke-45, berarti sekitar jam 10 Ya, Bu ya? jam 10. Mudah-mudahan nanti observasinya berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Ya, sekian observasi kita, nanti kita lanjutkan lagi saat observasi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Apakah kalian hari ini sudah siap belajar? Hari ini siapa
di mana tumbuhan dan hewan itu berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jenisnya atau melestarikan keturunannya. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Ketika melakukan proses perkembangbiakan, tumbuhan dan hewan itu akan menghasilkan keturunan, dan keturunannya itu akan memiliki sifat yang sama dari kedua orang tuanya, baik tumbuhan maupun hewan. Pada pelajaran berikutnya ini akan dibahas tentang pewarisan sifat. Jadi sifat yang ada pada anaknya itu bagaimana mekanismenya atau prosesnya kok bisa menurut anaknya. Seperti kalian ya, seperti kalian semua memiliki dua orang tua, kemudian fisik atau keadaan kondisi tubuh kalian ini ada yang mirip ayahnya, ada yang mirip ibunya. Nah, ini kok bisa seperti ini? Bagaimana kisahnya? Bagaimana mekanismenya atau prosesnya? Bagaimana? Kalian bisa mempelajarinya di pewarisan sifat. Sebelum kita mempelajari tentang pewarisan sifat, Ibu sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari. Jadi tujuan kita belajar tentang pewarisan sifat adalah peserta didik ini mampu memahami materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Yang berikutnya, memahami hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Dengan adanya mempelajari bab ini diharapkan kalian ini mendapatkan manfaat, di mana manfaatnya adalah bisa memahami dasar pewarisan sifat dan keturunannya, kemudian memahami cara mengembangkan tanaman maupun hewan yang memiliki kualitas unggul, ini melalui persinaran. Dan berikutnya, dalam dunia sosial bermasyarakat, kita lebih bijaksana dalam menanggapi perbedaan, terutama pada manusia dan hewan. Itu tujuan yang akan kita capai. Ada yang sama ya? Tidak ada yang sama. Termasuk kalian semua tidak ada yang sama. Coba kalian amati masing-masing teman itu. Ada yang sama tidak? Tidak ada. LKS ini kalian kerjakan dengan bekerja sama. Diharapkan kalian bekerja sama dengan baik ya. Bersama dengan baik. Kalian melihat kerjakan sambil saat tanyakan jika tidak paham. Dan C, Pak. Yang tadi proses apa ini? Seperti apa? Bulat kah, lonjong kah, atau bagaimana? Ditulis. Ada pilihannya ini. Misalnya roset, mukanya bulat, kamu tulis bulat. Hakim, mukanya lonjong. Dan seterusnya.
Bu, ini yang maksudnya Bu. Terus ibu cerita, Pak. Terus, kamu coba terus kamu. Ben. Ini sama kalau Arif ada udah. Itu jodoh. Ada yang menulis sendiri kalau gambar itu ada memang. Itu belum kemah. Ya kemah. Dia ada. Saya juga Nomor ini tapi ini sama yang sendiri. Itu mana cuma yang beda ini ada jangan itu gimana fungsinya tempat menyimpan informasi genetik dari makhluk hidup. Itu deh. Sudah sesuai ya, sudah sesuai pengamatannya. Kemudian tentang bagian dari kromosom juga sudah tepat, semuanya sudah benar semua. Dan fungsi dari bagian kromosom juga sudah tepat. Bahwasanya betul semua. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Dari penampilan kedua kelompok tadi, ada yang menanggapi? Silakan. Ada? Tidak ada. Bagaimana kesimpulan kalian tentang mempelajari materi ini? Kesimpulannya apa? Dapat diketahui. Coba angkat tangan. Siapa yang bisa angkat tangan? Kalian simpulkan. Ayo, simpulkan. Angkat tangan, simpulkan. Kesimpulannya apa? Nabila? Nadi? Kesimpulannya apa? Silakan. Kesimpulannya adalah setiap orang pasti memiliki bentuk dan ciri khasnya yang berbeda. Ya, kesimpulan dari Nabila adalah setiap orang memiliki ciri dan bentuk yang berbeda. Ya, bagaimana pelajarannya tentang pewarisan sifat? Menurut kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari
di kalangan kalian ya, bisa tanya-tanya untuk pembahasan seperti itu bagaimana ya. Ada yang tanya? Semuanya paham? Terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Sutinam, terima kasih sudah hari ini sudah melakukan observasi dengan saya. Jadi di sini Bu ada beberapa hal yang mau saya tanyakan setelah pasca observasi. Jadi bagaimana Bu perasaanmu setelah melakukan observasi tadi Bu? Alhamdulillah saya senang karena anak-anak juga semangat untuk belajar. Oh, jadi senang ya Bu ya. Bagaimana kan Ibu saat saya ada di ruangan tersebut mengobservasi, perasaan Ibu bagaimana itu? Ketika ada seseorang yang mengawasi Ibu saat belajar observasi, perasaan Ibu bagaimana? Ya secara alami ya, Iya. memang ada sesuatu yang mengawasi. Iya. Padahal biasanya ya memang diawasi anak-anak kan, Iya. kita mengajar anak-anak. Biasa. Oh, jadi merasa diawasi seperti itu ya Bu Iya. ya, atau Ibu ya Bu ya? Iya. Jadi bagaimana Bu pembelajaran tadi? Saya mau minta Ibu ceritakan kembali pembelajaran yang terjadi pada saat observasi tadi. Alhamdulillah anak-anak sudah siap untuk belajar. Kemudian mereka mempersiapkan buku paket dan buku catatan. Kemudian ketika disuruh diskusi mereka langsung berdiskusi mengerjakan KKBD. Berarti ini materinya tentang Tentang pewarisan sifat. tentang pengertian yang sifat ya Bu ya. Menurut Ibu nih bagaimana kira-kira proses pembelajaran yang sudah terlaksana, prosesnya apa aja Bu menurut Ibu? Proses pembelajaran yang sudah terlaksana, contohnya saya mulai dari pembuka, apakah itu sudah terlaksana? Dari sintak-sintaknya seperti itu. Jadi, kalau menurut yang sudah dialami tadi ya, Oke. pembukaan sudah, itu menyampaikan materi sebelum materi itu atau Oke. materi sebelumnya sudah saya sampaikan Iya. dihubungkan dengan materi berikutnya ini sudah saya sampaikan. Kemudian sebelum memasuki diskusi sudah saya arahkan pengenalan tentang materi tersebut, cuma belum mendalam. Nanti anak sendiri yang akan mendalami materi tersebut karena ini modelnya adalah model recovery learning ya. Discovery learning. Iya. Jadi tadi ini itu berdasarkan mengenai Ibu setelah dari catatan yang saya lihat tadi pas observasi dari Ibu juga ada beberapa catatan dari saya Bu. Semua sintak-sintaknya itu sudah terlaksana semua. Ibu sudah memberikan salam sebelum saat membuka pembelajaran. Kemudian Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya. Kemudian Ibu juga memberikan materinya itu dengan berbagai media. Kemudian saya menggunakan buku atau menggunakan bertanya dengan lokasi jawabnya. Kemudian untuk memperdalam materinya, Ibu memberikan KKPD yang berbentuk lain. Jadi anak itu tidak satunya ada yang berbentuk mengisi ya Bu ya, satunya bisa dia mempraktekkan. Jadi antara visual dengan kinestetik itu sudah benar Bu dari proses pembelajaran diferensiasi. Menurut Ibu, kira-kira apa Bu hambatan-hambatan yang terjadi saat pembelajaran tadi? Kalau menurut Ibu? Anak-anak belum paham Oh, apa iya. yang mau dikerjakan di KKPD tadi, masih ada yang bingung ini harus diapakan, ini harus diapakan. Berarti instruksi dari pembelajaran yang itu ya. Kalau dari hal yang lain Bu, kalau misalnya dalam dia kan berdiskusi ya Bu ya, berdasarkan anggotanya. Kalau menurut Ibu itu ada hambatannya atau enggak? Ya, hambatannya ada beberapa anak yang kurang aktif dalam berdiskusi. Oh, dalam diskusinya, dalam kelompoknya ya Bu ya. Kurang kerjasamanya kurang. Kalau menurut Ibu, tadi kan sudah bilangkan hambatan yang pertama itu karena kurang paham nih dari instruksi yang ada di lembaran kerja tadi. Kemudian ada anak-anak yang kurang aktif seperti itu. Kira-kira itu alasannya kenapa Bu bisa terjadi seperti itu menurut Ibu? Ya, kalau saya amati mereka kurang mau membaca. Oh, Kurang
Jadi dia lebih senang langsung bertanya kepada gurunya. Berarti itu literasinya yang masih Ya, kurang. literasi yang kurang. Kalau misalnya dari kelompok tadi itu kenapa kira-kira alasannya? Tadi ada yang tidak kerjasama ya, atau Iya. kurang kerjasama itu bisa dipengaruhi oleh latar belakang mereka. Jadi apa seperti yang teman-teman? Misalnya memang kurang berteman, tidak bisa berteman dengan yang biasanya berteman. Tadi kan sudah dibentuk kelompok, dan kelompoknya itu kan berubah-ubah ya Bu. Itu mungkin mereka kurang berinteraksi dengan teman yang baru. Kurang berinteraksi dengan teman yang baru. Dia tidak bisa bekerjasama karena tidak seperti biasanya temannya. Berarti karena ada perbedaan Iya. kelompok itu ya Bu ya, jadinya pas seperti itu. Teman, ya, teman. Menurut Ibu nih, solusinya Bu untuk mengatasi rintangan-rintangan tadi apa Bu? Jadi supaya kedepannya saat pembelajaran hal itu tidak terjadi lagi Bu. Saya tadi kan kata Ibu kurang membaca nih anaknya, kemudian yang kurang aktif itu kerjasama. Kira-kira menurut Ibu solusinya bagaimana ya Bu? Kalau untuk literasi mungkin kita lebih banyak memberikan tugas membaca, atau disuruh membaca di perpustakaan atau melalui internet, kemudian dilaporkan secara lisan bisa juga. Kemudian yang kurang kerjasama itu kita sering-sering memberikan anak kesempatan untuk berbaur, berbeda kelompok, membentuk kelompok yang berubah-ubah. Jadi mereka terbiasa nanti berteman dengan siapapun dia bisa, mereka bisa. Itu solusinya yang sangat bagus ya Bu ya. Itu juga apa buat saya juga nanti depannya dia saya mengalami masalah tersebut, solusi yang disampaikan juga bisa menjadi solusi untuk saya. Kira-kira Bu nih, kan tadi Bu kan sudah punya nih rancangan anaknya tadi yang mengenai literasinya kan supaya membaca, kemudian tadi sudah bergaul. Kira-kira Bu, kalau Ibu mau melakukan solusi tadi menjadi rancangan ke depan, kapan Bu akan melakukannya itu? Insya Allah Akan dilakukan. Iya, Oh yang minggu untuk literasi mulai minggu depannya Bu ya? minggu depan. Iya. Kalau yang masa untuk bergaul itu Bu kira-kira kapan Bu rancangannya? Ya nanti kalau ada pembelajaran berikutnya dibentuk kelompok yang berbeda lagi. Terima kasih Bu atas percakapan observasinya hari ini, dan ilmu yang Ibu berikan saat mengajar juga itu untuk tambahan buat saya. Nah, Ibu semoga kedepannya pembelajarannya lebih menarik lagi, dan itu juga kaca cermin untuk saya termasuk.